Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi untuk mempelajari lagi agama kita, wabil khusus muamalah. Tadi pagi saya dari Masjid Mutakin hampir tempat bapak saya, diceritani ada takmir masjid yang datang ke rumah bapak saya, cerita bagaimana mereka berantem tentang urusan wakaf. Sudah wakaf untuk masjid dibuat kera-kera. Makanya saya terus bilang sama bapak saya, kenapa kita itu perlu dan harus belajar tentang muamalah di situ itu, agar kemudian kita tahu kedudukan harta yang kita pegang sebagai amanah itu seperti apa. Jangan sampai kita mengelola harta umat tapi kemudian kita memperlakukan kayak harta sendiri. Dan di masjid itu sebenarnya saya pernah entah saya lupa apa yang saya menawarkan diri atau mereka sih nawari gitu. Nah, saya pernah dijanjeni untuk dikasih jadwal sebulan sekali, apakah di ahad yang keempat atau ahad yang kelima. Tapi begitu saya ngisi sekali atau dua kali, mungkin isiannya itu nggak sesuai dengan isi hati mereka, akhirnya nggak jadi, nggak ditutupi. Padahal nih, pulau sing bikin ngisi ini untuk ukeh masjid niku. Untuk ukeh napa? Siji diamplopi mo. Sing keloro nek enten sarapan, kula nggo dhewe. Ten masjid niku mboten ten masjid Pak Rahman niku. Nek kula tekoki, iki sarapane napa? Soto. Kula gawake soto sak montor. Tapi ya namanya tadi fi qulubi marad, di hatinya sudah ada penyakitnya. Jadi kayaknya materi muamalah itu nanti akan nyimbul sebagian pengurusnya akhirnya nggak dipakai, dan itulah musibah nih, musibah. Jadi bapak saya sampai didudoi WA grup takmirnya, muni-muni ngelok-ngelok ke masyarakat baruan. Dan ya seperti biasa kayak politik di Senayan, saling mencari dukungan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pulau kan gini Pak Rahmat, jam itu Pak 5:30 nih, kamu jam 6 jaringan nih belum ada. Kalau medal ini Pak Kulon itu 7:30. Berarti nutuki pengajian ini Pak Kulon 7:30. Ngomong ini wah luar biasa. Benar-benar hal yang menurut saya mengerikan ini. Oke. Ketika kita dititipi amanah tapi malah buat rebutan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulangi sedikit tentang hasil jual beli barang yang diharamkan. Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta, maka hanya Allah saja yang berhak menghalalkan dan mengharamkan benda apa saja dan yang Allah kehendaki. Jadi halal dan haram itu kuasa Allah. Manusia tidak boleh menentukan. Nah, hatta Nabi Muhammad pun menyampaikan ini halal ini haram itu wahyu dari Allah. Dalilnya apa? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi itu bukan hawa nafsu tapi wahyu yang diwahyukan. Jadi beliau itu menyampaikan wahyu tentang halal haram. Nah, kemudian bila Allah mengharamkan suatu benda, berarti benda itu tidak memiliki nilai tukar. Benda yang haram, apunten misalnya di sini ciu konang haram, maka tidak dianggap bernilai sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Kita menjual atau membeli itu karena menganggap ada nilai. Maka karena haram, maka tidak ada nilainya. Karena tidak ada nilainya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Jika ditukar dengan uang, sungguh orang yang menerima uang dan memberi benda haram sebagai imbalannya telah merampas hak orang lain. Jadi kalau niki nggak ada nilainya, kok kita bisa membuat orang membeli ini? Hakikatnya kita sedang mengambil duit dia dan menukar dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Tidak bernilai itu bukan berarti mewah banget gitu, enggak, malah justru nopo barang olo ngoten lho maksudnya. Paribasane ngapunten yang kita bahas kemarin tentang kotoran, ngapunten ya tinja gitu. Enggak ada nilainya. Kok kemudian kita bisa
bisa meyakinkan orang ini adalah hasil sedot tinja dari septic tank seorang yai misalnya itu, yang ini walaupun tinja tapi nanti nek dienggo pupuk mari barokah misalnya itu. Nah itu tidak bisa kayak gitu. Sekali haram mau itu tinjanya siapa juga haram. Nah maka ketika ada orang yang berhasil mengambil duit orang lain dengan menukar dengan benda yang haram atau najis atau yang dilarang dalam agama, maka akhirnya dia sudah merampas harta dia orang itu dan menukar dengan sesuatu yang jelek, itu dolim. Nah karena mengambil uang orang tanpa ada imbalan, maka itu termasuk kedoliman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu batasannya. Jangan pernah wahai orang beriman kalian saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Nah, batil ini berarti batasan. Kalau kita mau bertransaksi ya harus barang yang halal gitu. Enggak boleh yang haram. Enggak boleh yang haram, enggak boleh yang najis, enggak boleh hasil curian gitu kan. Tadi pagi saya ditanyai tentang wakaf gitu kan. Maka wakaf itu hanya bisa diserahkan kalau si wakifnya yang mewakafkan itu benar-benar memiliki. Misal motornya Pak Rumah tengah ajeng, terus kalau sanjang kali takmir niki Pak Darin niki kalau wakafke ini motor niki nggih matur nuwun. Lah kuncine pundi mangun Pak Rahmat wah ora bener ini. Ya, makanya di sini dikatakan batil, termasuk batil adalah kita menyerahkan barang yang bukan milik kita gitu. Maka dengan demikian seluruh benda yang diharamkan Allah tidak boleh diperjualbelikan, dan bila diperjualbelikan maka hasil keuntungan menjual benda yang haram ya haram walaupun duit. Jadi keberhasilan orang mengambil duit tapi dengan cara menyerahkan barang-barang yang enggak ada nilainya, maka itu duit walaupun duit itu duit haram. Anak ora dodolan babi, ora dodolan ciu Mas. Iya, tapi jenengan dodolan barang-barang najis, dodolan ayam tireng. Mungkin yang dulu saya pernah ceritakan ada atlet binaraga yang kudune makan ayam, tapi karena anggarannya belum turun, belum cair atau belum dianggarkan, akhirnya tetap kudu ingin makan ayam, terus akhirnya golek ayam tireng. Nah, sekarung 50.000 terus. Karung isinya bisa antara 6 sampai 10 ekor, tergantung karungnya gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, nah otomatis duitnya ini kan ditompo sama si pedagang ayamnya. Nah, duitnya itu duit haram. Nah, walaupun duit. Nah, ayam tireng ini haram ora? Ya jelas haram gitu kan. Jadi dia membeli barang haram, nah si penjualnya mendapatkan duitnya duit haram. Nah maka berikut ini dijelaskan beberapa bentuk benda yang diharamkan dalam syariat. Nah, yang pertama, ini sebenarnya kemarin kita sudah mulai pembahasan, tapi saya ulangi biar utuh dan diulangi biar nempel. Yang pertama yaitu benda-benda yang mengandung kesyirikan. Jadi kita menjual benda-benda yang mengandung kesyirikan itu tidak boleh. Kenapa? Karena sungguh merupakan tindakan yang sangat dolim, manakala seorang hamba itu menyamakan sang pencipta Khalik dengan makhluknya. Allah yang di atas arsy sana maha agung maha kuasa disamakan dengan makhluknya apapun itu bentuknya, apakah reco, apakah wit, apakah mawon gitu kan. Maka itu adalah sebagai bentuk kedoliman yang sangat luar biasa. Padahal manusia itu harusnya menyembah Allah, malah dia menyembah yang lain. Maka tindakan menyamakan sang Khalik dengan makhluknya itu adalah sebuah kesesatan yang nyata dan pelakunya pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik pada Quran surat Asy-Syura ayat 91 sampai 98, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun, dan kalau ditanyakan kepada mereka di manakah berhala-berhala yang dulu kamu sembah selain daripada Allah, min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun, apakah berhala-berhala itu bisa menolong kamu ataukah menolong diri mereka sendiri? Jadi ini pertanyaan namanya kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu majas retorika. Sebuah pertanyaan yang enggak perlu dijawab karena jawabannya cetha itu. Kowe iso ditulung ora karo berhala kuwi atau berhala itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Jawabannya enggak bisa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kubkibu fiha hum wal ghawun, maka mereka sesembahan-sembahan itu dijungkir balikkan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat, wa junudu iblisa ajmaun, dan berserta dengan bala tentara iblis semuanya, qalu wa hum fiha yahtasimuna tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, demi Allah sungguh kita dulu di dunia dalam keadaan sesat yang nyata karena kita mempersamakan kamu wahai sesembahan dengan Rabb semesta alam, id nusawikum bi rabbil alamin. Ini sebuah
realita yang nanti akan terjadi buat mereka yang berbuat kesyirikan. Makanya kesyirikan ini bukan perkara yang bisa dicoba-coba. Minyak kayu putih monggo dicoba-coba, tapi iklan ini ngomongnya masa buat anak coba-coba ora entuk lho. Coba-coba minyak kayu putih. Napa meneh coba-coba kesyirikan. Tak coba sik nyembah berhala iki karo iki, enggak boleh, Pak, enggak boleh. Nah, maka menyamakan Allah Al-Khaliq dengan makhluknya adalah suatu kedzaliman yang besar. Allah menyatakan dalam Quran surat Luqman ayat 13 pada ayat yang lain, wa idh qala Luqman li abi libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada putranya di waktu dia memberikan pengajaran kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya yang mempersekutukan Allah adalah benar-benar orang-orang yang dolim dalam kondisi dolim yang sangat besar. Dan Allah mengharamkan perbuatan syirik pada ayat yang lain Al-An'am 151, dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat tentang kesyirikan. Qul ta'alu adlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan sesuatu pun, mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka itu adalah perbuatan syirik. Maka seluruh benda-benda yang dipergunakan untuk berbuat kesyirikan atau benda-benda yang menyebabkan orang jatuh dalam perbuatan kesyirikan haram hukumnya diperjualbelikan, dan keuntungan menjualnya termasuk harta haram. Jadi ugo rampe tinggi kesyirikan niku kalau ditransaksikan tidak boleh. Misalnya kan kemarin contohnya jualan ayam cemani tidak boleh. Melihara ayam cemani khususon nyediani para pemuja setan itu tidak boleh. Nah tapi regane rada larang-larang nek tinggi tujuan niku tidak boleh. Kalau kayak contoh, kalau remen peksi, kalau ngingu peksi mulai batu. Niku nek enten yai ajeng mundut sanjang, meh tak gantangan tak doli. Tapi nek dia cuma mau beli, saya nggak nanya buat apa. Tapi kalau dia kemudian bilang ini ajeng kula nggih gantangan, mboten kula doli. Karena gantangan itu nanti judi. Maka berarti saya memfasilitasi dia untuk judi. Maka ketika konteksnya jadi judi nggak boleh, apalagi niku kesyirikan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang yang jualan ngapunten kembang, lalu kembang itu digunakan untuk kesyirikan, maka tidak boleh. Ada orang yang jualan patung, patungnya untuk kesyirikan tidak boleh. Ada orang yang jualan gaman tertentu, atau mungkin ini kok jenglot, atau mungkin ini kok apa pring petuk. Jadi pring sing cabang iso kepethuk enten iki. Niku ngantos enten wong niku ngedol omah mung nglumpukke pring ngoten niku. Karepe yo gen sugih tur tambah sugih. Iya, sugih pring petuk. Lah nggih napa lah mbuh. Enten sing regane ratusan juta miliaran nanti, ya Allah. Itulah pentingnya akidah ya. Bagaimana orang itu mudah terombang-ambing. Bahkan saya jenenge Dimas Kanjeng sing iso ngetokke duit niku ketika dia menjanjikan bisa menggandakan tanah, ya enten wong percaya, kayak sertifikat omah, sertifikat lemah gitu kan. Nah, berarti pendoro saat ini medal ya enten listrik dugi. Setipis itu akidah sebagian kaum muslimin di negeri ini. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, panjenengan harus menjaga iman jenengan, jangan sampai mudah terombang-ambing oleh kesesatan-kesesatan, khusus dengan bentuk kesyirikan. Ibnu Qayyim, Nabi SAW bersabda tentang haramnya hal-hal yang berbau kesyirikan. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamra wal maitati wal hijri wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual khamr, haram, menjual maitah, bangkai enggak boleh, wal hinjir dan babi enggak boleh, wal asnam dan patung berhala. Maka kalau konteksnya ini adalah untuk kesyirikan, maka tidak diperbolehkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dari hadis di atas dapat diambil hukum bahwa haram menjual setiap alat yang digunakan untuk berbuat kesyirikan dalam bentuk apapun juga, apakah itu berhala, patung atau salib. Nanti kan kadang itu cah nom-nom kadang sing akidahe mboten bener niku, kadang niku bangga nek kalungan salib. Nanti yang sing kalungan salib ditekoki, "Mas, iki Kristen ta Mas?" "Mboten, kula Islam." Lah kok kalungan ngono iki ya keren wae, soalnya kan idola kula niku kan artis penyanyi sinten misal Eminem napa Linkin Park, aku kanggo niku kalung-kalung wonten niku astagfirullah. Nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh benda yang berbau kesyirikan maka wajib dimusnahkan dari rumah-rumah kaum muslimin, dan menjual belikan benda-benda itu merupakan sarana untuk memiliki dan menggunakannya itu juga diharamkan. Oleh karena itu haram menjual belinya. Nanti ngeten, umpami nggih, jenengan niku termasuk orang-orang yang dulu pernah mengoleksi niku benda-benda aneh-aneh ngoten niku, keris-keris yang katanya bisa marahi ngeten, bisa marahi ngoten gitu kan. Kok jenengan pada akhirnya tobat, terus jenengan merasa iki mbiyen tukune nganggo duit orang nganggo godhong gitu. Terus jenengan megah rugi, pengen dijual meneh, ndak boleh, Pak.
Tidak boleh. Jenengan harus musnahkan, harus patah-patahkan. Pokoknya semua benda-benda yang mengantarkan pada kesyirikan. Misal ngapunten jenengan pernah ikut silat-silat tertentu yang di situ kemudian dikai gombal-gombal tertentu atau gaman-gaman tertentu yang katanya iso marai kebal, iso marai sekti, iso marai anti peluru, iso marai ambles bumi napa-napa lah. Nah, maka ketika jenengan sudah paham di situ adalah interaksi dengan syaitan, maka jenengan bertobat, jangan kemudian mah diwariske. Sik tak terkisik ning ketua perguruanku, tak buat dan musnahkan, sobek-sobek buang gitu. Makanya nanti ada perguruan tertentu niku yang kepada yang sudah sukses berhasil sampai level tertentu niku dikai nek ten karate taekwondo niku sabuk putih ireng kuning ngoten niku, nah niku dikai kain mori. Nah, punya keyakinan kain mori itu enggak cuma semata-mata kain mori. Nek wonge jujur niku cerita niki maksudnya niki. Nek mboten jujur mung ngomongnya ngeten. Iki dikai kain mori ben sing nganggo iki orang duwe wedi, bahkan nek kudu mempertahankan kebenaran sampai mati dia akan bertahan. Kita kan keren. Tapi asine niku punya nopo? Punya sesuatu yang diyakini bikin marai ini marai ngono, termasuk dia akan bisa melindungi dirinya dari syaitan segala macam. Yang intinya itu bagian dari akidah. Kalau dengan belajar dengan benar akidah seperti apa, maka itu bisa masuk dalam orang Muhammadiyah itu punya TBC tahayul bid'ah khurafat yang nanti mengantarkan pada gerbang kesyirikan, maka ya harus ditinggalkan, wajib. Karo kula niku enten kuliah namanya AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Niku dikirimi kali dosennya niku sebuah buku panduan untuk warga Muhammadiyah. Ini mungkin kula mboten tahu Muhammadiyah ini ketua Muhammadiyah Pak Rahmat. Nah, tapi yang menarik di dalam buku itu di poin akidah. Nah, ini yang saya senang bahwasanya semua warga Muhammadiyah tidak boleh berbuat kesyirikan dan TBC. Nah, itu penjelasannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niku bisa dihayati oleh semua orang, sebenarnya itu bukan cuman apa istilahnya, bukan cuman kekayaan intelektualnya Muhammadiyah saja, bukan. Itu wong Islam niku ngoten niku kedahe. Mau ormas apapun ngono. Saestu. Jadi harusnya semuanya, jadi bukan cuma Muhammadiyah tok. Yai sing NU sing menapa-menapa wis termasuk sing mboten ormas menapa nggih kedahe niku juga gitu. Jadi bukan kemudian asmi kan Muhammadiyah aku kan ora, jadi aku ora perlu ngono ki, mboten. Justru itu disarikan dari ajaran Islam. Yang kebetulan ketika konteksnya organisasi dituntutlah kepada warganya harus miliki logo ini dari Muhammadiyah. Padahal sebenarnya itu milik kita semua. Artinya yang jenengan ya harus kayak gitu. Mau ormasnya bukan Muhammadiyah ya harus seperti itu. Tidak boleh berbuat kesyirikan, tidak boleh. Jenengan aja nglumpukke ayatnya hadisnya sak pirang-pirang Pak, tenan sak pirang-pirang dan saya selalu katakan di mana-mana nih, surga itu tidak akan bisa dimasuki 4 orang. Nah, orang kafir ini pun jelas bukan orang Islam, orang musyrik ini sosok yo Islam tapi berbuat kesyirikan, kemudian orang munafik ini jelas orang Islam tapi angel karo Islam. Mungkin kemarin saya bahas itu contohnya saya lagi rame kan Bandungan itu. Jadi enek wong Islam gitu. Kemudian awalnya ya mungkin dodolan ciu terus jadi rame, buka diskotik, buka karaoke, begitu karaoke ini gede. Nah, sebelahnya masjidnya ada. Berbeken deh, leng nyanyi gak kusu, akhirnya nesu masjidnya diobrak-abrik, pas ditekok ngomong bawa obrak-abrik mas jawabannya mau ngadan kok suwe men, lah dan tak suwe-suwe ini aku pinten jam loh, paling ya mau 5 menit 10 menit loh, nah, karaoke, napa enten karaoke 2 jam 3 jam tutup, bukan enten, nah enak yo, pengennya yo 24 jam buka rata tutup kan nonton, makanya ya ini Pak Partono niku kan ngringu niku enten biaya jeng dodolan ciu yang tutup. Saya niku. Artinya jenengan sebagai warga di satu kampung itu bertanggung jawab untuk menjaga kampung panjenengan. Jangan sampai kemudian justru kaum muslimin dibiarkan dalam kekeliruan apa ma'rufnya ndak ada. Dan Gunung Kidul enten Piai Sadian, bakso rame banget. Kok rame akhirnya diteliti ternyata bakso babi diparani kali DMI-nya, Dewan Masjidnya sama MUI-nya sama
kepolisian terus digaweke spanduk gede bakso babi. Bar niku sepi. Berarti nek sadurunge rame bareng nek spanduk dadi sepi, berarti sing biasane merono niku wong Islam napa wong mboten Islam? Wong Islam. Niku lho. Makanya pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar di kampung panjenengan. Kita ngomong kampung jenengan. Nek Pak Rahmat ngeten Ngoro Tengah, Pak Budi Pak Dari ngeten mriki, Pak Ngato ngeten Tegal mriku, Pak Partono ngeten ngringu. Di tempatnya masing-masing aja lah gitu kan. Nah, itu dijaga kampung jenengan itu. Jangan sampai dibiarkan ada orang jualan babi wong cara paribasane wong sing mangan babi kuwi ngomong piro to wong loro wong telu kok dodolane nganti ngono men gitu kan. Nah, atau mungkin jualan ciu gitu kan. Kenapa? Inna nafsal amaratun bisu, jiwa itu mendorong pada berbuat yang jelek. Awalnya ra pengen tapi ndelok sing mangan telap-telap terus akhirnya tak nyoba ngomongnya enak. Nah, rumah akhirnya ternyata enak tenan gitu kan. Makanya para pemakan babi itu kan selalu ngomong daging terenak di dunia niku babi. Sampai enten piyai jaler niku remen kalih piyai setri Islam. Terus nek kowe gelem seneng karo aku mlebu Islam Mas. Jawabe piyai jaler niku aku jane seneng karo kowe. Jane yo pengen mlebu Islam dengan catatan nek ning Islam iki untuk mangan babi. Gandeng ini sampai untuk makan babi, aku ya wegah mlebu Islam soalnya daging babi ini daging paling enak. Lho ngene ning ngoten lho betul. Makanya babi dirahmati Allah, itu benar-benar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikai panganan paling enak ning kita ndak boleh. Nah, sama halnya kayak Nabi Adam terus dikai macam-macam, ada sebuah pohon coba cedaki lho, Adam. Nek mbok cedaki berarti kamu terjatuh dalam dosa dan nanti akan punya masalah panjang kalau harus meninggalkan surga. Dikutuk kalau iblis itu tetap dicoba jenenge menungso penasaran. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Kembali ke sini. Maka semua ukur sampai menuju kesirikan kemusyrikan tidak boleh dijual belikan. Tapi nek sifatnya umum dan jenengan pas orangnya beli jenengan juga tahu enggak apa-apa. Misal contoh jenengan ngedol besek. Nah, jenengan yang ngedol besek wong tuku besek tuku didoli ngoten to. Ning jenengan ora ngerti nek niku mung besek iku besek napa terus dimbun sajen ten pundi kan ndak tahu gitu kan besek napa tampah napa tenggok. Jenengan ndak ada masalah. Tapi nek misal dia ngomong, aku butuh tampah Mas, cacahe semene kanggo kegiatan iki niku sifate nglarung sajen ngene-ngene ya. Niku jenengan ndak boleh terlibat, ndak boleh menjual belikan. Makanya di satu kajian di Jogja itu ada ibu-ibu niku dia punya apa istilahnya? Punya usaha UMKM itu damel snack. Nah, delala dia punya teman dekat non muslim dan sering dipeseni sama temennya ini. Nah, temennya orang di teko ini ngomong nih cerita. Kita aku pesen anu meh diwa acarane gereja. Nah, yang ibu ini karena ya sudah sendiri janda gitu kan. Jadi dia merasa untuk pesanan katanya guys. Ya wis alhamdulillah gitu kan. Jadi teko ustadnya ditunda-tunda gitu. Yang penting entuk sih gitu. Karena kok nek teko langsung jawabannya ra entuk kan pasti do entuk proyek gitu. Nah, akhirnya begitu kajian saya kan sebulan sekali saya ke sana. Nah, itu begitu saya kajian tanya dia. Tanyane ya rada minggiring-minggiring ngoten niku, sida teko ora, sida ora. Akhirnya tanya, apa hukumnya menjual makanan buat orang non muslim yang buat acara di gereja? Saya jawab haram, enggak boleh. Terus ya, nah, tapi saya ini enggak boleh ya. Nah, anu itu saya butuh ini enggak boleh. Terus nek jenengan yakin nah mungkin untuk ganti. Terus saya kan karena sebulan sekali, nah saya bulan depannya datang lagi. Ibu itu ekspresi ini tak datang, nih ekspresi ini rada gelo jian gitu. Kelangan proyek gitu. Nah, sampai akhirnya mungkin 3 atau 4 bulan kemudian niku mulai senyum dan kemudian ngomong, bener omongan jenengan, pripun? Ternyata kita tuh nek ninggal ki sing haram ku diganti kalau bisa. Gantine wek. Nah, kan tenan to. Sing penting imane niku lho Bu. Nek jenengan dari awal iman gantine kita awal wau. Ane jenengan awalnya yo ragu, gantine yo ngenteni sik sekian wulan to. Jenengan dadak merenguti kula sik. Nggih ngapunten nggih. Ngoten lho. Tak itu. Artinya nek jenengan hari ini terlibat pada hal-hal yang berbau haram, tinggalkan. Enggak usah ragu. Jangan kemudian apa ya istilahnya? Jangan kemudian ragu-ragu akhirnya malah membawa rezeki yang enggak benar buat putranya, putrinya, keluarganya. Nah, nanti marai ora berkah, anake kandanane angel, bojone kandanane angel. Nah, terus mengko nyalahke sinten kalau enggak nyalahkan diri sendiri. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih.
Maka haram hukumnya menjual patung yang disembah seperti patung Buddha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria dan yang lain-lain. Termasuk dengan orang Islam loh. Jangankan kok piknik di patung-patung itu, dengan piknik ke masjid secara khusus, kata Nabi SAW, la tusaddur rihal illa ihda min salasi masjid. Tidak boleh dengan mengeluarkan tenaga ekstra hanya untuk piknik di masjid-masjid kecuali 3 masjid, Masjid Haram, Nabawi dan Masjid Aqsa. Jadi piknik secara khusus menuju masjid itu ada catatannya, bukan hal yang baik gitu. Jadi kalau dengan bisa dari enggak? Salah. Oh, itu diganti loh. Aku ya kaget loh. Jadi jenengan nek kersa piknik niku malah langkung netral. Piknik niku ten pantai, ten gunung, menikmati alam, mengagumi ciptaan Allah. Nah, tapi nek masjid dijadikan tujuan piknik, itu Nabi sudah mengingatkan tidak boleh, tidak baik kecuali 3 masjid. Nah, Masjid Haram, Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa sumowo. Lah toh larang pramila jenengan nek ajeng ya piknik ten pantai mawon. Lah kok ning pantai nglewati masjid tertentu mampir boleh. Tapi nek niku sebagai salah satu tujuannya kita piknik ning di masjid iki. Nah, itu dalam muamalah itu kurang tepat. Tapi nek kita ning pantai kok nglewati masjid iki mampir, nah, monggo, enggak apa-apa. Hanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjual benda-benda yang bermuatan kesirikan tidak boleh, atau mendatangi tempat-tempat yang bermuatan kesirikan itu juga bukan hal yang diperbolehkan dalam agama. Jadi piknik-piknik ke tempat-tempat ibadah agama lain, sampai kula enten rencang niku fotone ngeten iki ndaplang ngeten iki ning gurine niku enten patunge patunge dewa napa wonten Thailand niku lho. Thailand apa Vietnam lho, gede juga gitu. Dan manusia niku terbatas dalam mendeskripsikan, menjelaskan tentang Tuhan. Jadi pokoknya agar iki Tuhan agar digawe patungnya gede berarti Tuhan jadi gedenya terus. Akhirnya pakai manusia itu berlomba untuk membesarkan patung itu. Padahal Allah kalau kita membahas tentang di mana Allah itu ya, di langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha, sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi. Kursi Allah niku kalau dibandingkan dengan langit yang 7 sak isi-isinya dan bumi yang 7 sak isi-isinya niku kayak cincin di tengah padang pasir. Sing dadi cincin niku bumi, langit 7 sak isi-isinya niku, kemudian yang jadi padang pasir niku kursi Allah. Di atasnya masih ada laut, air, di atasnya ada arsy Allah. Arsy Allah dibandingin kursi ini niku kayak cincin di tengah padang pasir. Sing dadi cincin kursi Allah sing gede tadi, dan sing dadi padang pasir niku arsy Allah. Nah, Allah di atas semua itu dengan maha besar dan maha agung. Maha besar niku Allahu Akbar, maha besar secara zatnya, maha agung Allahul Adim, maha agung secara kuasanya. Makanya Allah walaupun di sana, di atas sana, yang jauh di sana, Allah mendengar doa atau dzikirnya Nabi Yusuf ketika ada di dalam perut ikan, yang ada di dalam lautan, di dalam kegelapan malam. Di tengah 3 kegelapan Yusuf berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah mendengar 3 hari 3 malam dikeluarkan dari perut ikan. Makanya jenengan sing boten dimlok iwak paus nggih, nek enten masalah, mangdonga kalih Gusti Allah, ampun nyuwun kalih sanese Gusti Allah. Ampun ten kuburan, ampun ten wit ringin, ampun ten petilasan, ampun ten buh niku napa mawon niku, ten laut-laut, ten ngomongnya ten arwah niku, enten roh niki, roh niku. Ndak ya, kita tinggalkan semua itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih termasuk nanti bekerja untuk membangun tempat ibadah orang-orang non muslim itu juga ndak boleh. Panjenengan yang hari ini menjadi pegawai bank, bangunan gitu kan. Nah, niku nggih ampun, melu bangun gereja, melu bangun macam-macam. Dan ini bukan soal radikal atau ndak radikal nggih, bukan. Ini akidah, Pak, akidah. Beijing lo ditangani dan mutakin apakah kuburan orang Islam harus dipisah dengan orang non-muslim? Iya, harus, wajib gitu kan. Dan ini bukan radikal atau enggak radikal, ya memang fikihnya begitu. Ulama sepakat memang harus dipisah, tidak boleh dicampur. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih sing pun kebacut nggih pun. Nah,
ndang golek lemah liyane gitu kan. Nah golek gawe kuburan dicekat ngono lho ya, iki nggo wong non muslim iki buat orang Islam. Tinggal di persentase non muslim termiki misal cacahe 10% ya berarti nek niku lemahe 1000 meter ya sing 100 meter dienggo wong non muslim dipager piyambak niki pager piyambak. Ngoten. Dan harus seperti itu, maka imbas dari belajar dengan ngaji, ngaos niku akhirnya dengan paham, dengan tahu, dengan amalkan, itulah orang bertakwa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sesalkan ada takmir itu yang kemudian kula ngajar muamalah nih malah disingkirke, akhirnya bener. Datang ke tempat bapak saya malah cerita kira-kira soal wakaf niku. Padahal sebenarnya orang itu kalau mau belajar enak. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu punya masalah, punya perselisihan, punya konflik, kembalilah pada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, kalau kamu itu benar-benar orang beriman. Artinya kalau kemudian niku sudah didudukkan ilmunya, ini hadisnya, ini ayatnya, harusnya konflik itu ndak ada. Tapi ya namanya menungso. Karena ilmune disingkirke, sing main nafsune, ya udah. Sing dadi takmire Pak Like, sing dadi eker-eker iki ponakane, Pak Lik karo Pak ponakan padu urusan masjid coba. Tobi niku mah penggalih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, haram menjual benda-benda yang merupakan sarana untuk kesyirikan seperti jimat. Umpami nggih jenengan sadean keris cilik niku nek nggih souvenir silakan, tapi nek terus dienggo jimat, nah enggak boleh. Nah, kemudian benda-benda yang dikeramatkan seperti keris, pedang, cincin betulan ali saged, tapi nek terus dadak dibumboni iki merah delimo, nek nganggo iki dilus-lus ngene engko wong wedok do nyawang. Nah, udah bahasa-bahasa seperti itu sudah tidak boleh. Jenengan kedol enggak boleh, jenengan beli ya enggak boleh. Atau benda-benda yang dipakai seorang tokoh yang dikeramatkan. Nah, seorang Habib mangan roti kerumpul dicokot sithik. Ayo, siapa berani lelang? 50.000, enak sing ngacung, 100, enak sing ngacung. Payu 300 Pak, padahal kerumpulnya regane pinten iki kerumpul? Paling 20.000. Itulah cara orang itu nyari duit itu sampai seperti itu. Terus bawa tasbih, ayo siapa yang berani ini tasbih kalau di rumah saya digantungnya muter dhewe. Nah, sampai gamis dicopot, ayo siapa berani ini, nggih. Musibah ngoten nggih. Maka enggak boleh nggih sesuatu yang dikeramatkan. Termasuk niku banyu dibuka damoni niki kira-kira regane pira? 5.000 napa pinten? Nah nganti nggih. Mungkin 3.000 napa pinten. Bar didamoni bola-bali ya dadi 5.000. Ben tok larang sithik ya ditambah itu sithik ya dadi 30.000. Malah marai penyakit. Nah, hewan-hewan yang dianggap mendatangkan keberkahan itu juga tidak boleh. Misal enten burung-burung tertentu iki nek lumayan nek manuk kenari ku ngene ya. Tukune mergo niku ndak boleh. Tapi nek belinya karena seneng sama suaranya monggo. Aku seneng iki nek ngoceh kok gacor marai ning ati ayem ndak apa-apa. Tapi nek karena tadi itu lho, nek duwe iki engko ngomongin nek manuk perja engko ngundang rezeki, manuk ciblek ngundang tamu gitu kan. Nek manuk gagak oh, sampai enten lho piye niku ngeten kok. Kula didudohi ten kantor niku didudohi. Pak, ning kono kae ning dhuwur gendeng ning dhuwur angin-angin dinas kesehatan kae enek manuk. Oh, burung hantu. Mboten watun piye ini. Ah, mong. Lah ngopo? Oh, manuk kae gondol nyawa. Manuk gondol nyawa iki piye? Hah? Nah, nyawane wong lho. Gondol nyawa. Moh, anake gondol nyawa. Iki gondol nyawa barang. Kula iki bola-bali ya tetep unen-unene ngoten terus. Pak, namine peksi niku mboten enten gondol nyawa. Enek ae gondol tikus, gondol napa. Yo anu niku nggih gondol nyawa ugi. Angel. Nah, sakniki nek tenan niku gondol nyawa berarti sing ngingu burung hantu kae bola kudune sak keluarga mati kabeh. Oh, ngajeng masjid mutake kan sing ngingu gagak ngene niku. Diantar banget. Sing duwe ya ora mati-mati. Itu khurafat semua, Pak. Khurafat, sesuatu yang diyakini ning keliru yang akan mengantar kepada kesyirikan. Nah, ndak boleh. Nggih. Artinya ngeten, nek enten tenan burung hantu terwong enek wong mati tenan ten sekitare niku bukan karena burung hantunya, ya emang jatahe waktunya mati. Bahkan sakniki jenengan nek ngenteni enek burung hantu lagi enek wong mati lha ten niki napa tesenten burung hantu. Berarti kudune ra enek wong mati, tetep yo enek wong mati to.
Makanya niku sebenarnya mudah untuk dipatahkan, tapi nggih jenenge keyakinan yang sudah mendarah daging dan tidak pakai ilmu. Hilangnya susah gitu. Nah, haram juga menjual benda-benda yang digunakan untuk ritual-ritual seperti ayam hitam, cemani tadi, menjual benda-benda yang berhubungan dengan akidah kesyirikan seperti salib, bunga-bunga Valentine, pohon Natal, kartu Natal, termasuk coklat-coklat napa Valentine niku sing warnane pink-pink ngoten niku. Parah melih niku didol bebas dan kemudian hadiahe napa jal? Hadiahe kondom. Mendut niku hadiahe kondom, nah untuk bilang. Makanya cah nom-nom malah kon zina gitu kan. Nah, haram kemudian menjual buku-buku yang berisi pemikiran yang tidak benar, ateis, komunis, animis, paganis, liberal, dan jenengan juga tidak usah membaca-baca yang seperti itu. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patung, lukisan manusia dan hewan yang tidak disembelih. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, juga haram memilikinya, dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan. Jadi sebenarnya hukum asalnya niku jenengan nek ngersake hiasan, mau lukisan niku lukisan pemandangan mawon. Jangan lukisan makhluk bernyawa. Umpama jenengan ngersake pahatan, jangan pahatan manusia atau binatang. Pahatan-pahatan nopo, misal pahatan Herli, pahatan nopo, misal pahatan berupa angkringan. Kan enten ten toko-toko kerajinan perak niku dodol miniatur becak terus niku malah boleh. Tapi nek niku yang jenengan pajang niku adalah pahatan-pahatan tokoh-tokoh. Nah, niku tidak diperbolehkan dalam agama. Makanya kalau nganti heran sama Habib-habib itu sampai mereka mengatakan rumah itu akan banyak didatangi malaikat dan penuh keberkahan kalau yang di kamu tempel itu di rumahmu itu foto Habib-habib. Nah, itu jelas itu dusta. Agama enggak memerintahkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Anbiya ayat 52 sampai 54, "Id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah padanya? Akifun kamu itikafi, kamu ibadahi. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami itu mengikuti mbah-mbah kami yang dulu itu menyembah ini. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ibrahim mengatakan sungguhnya kamu dan bapakmu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka semua bentuk ciptaan yang dicipta oleh manusia yang kemudian disembah itu asas dari kesyirikan, yang mana di sini dinyatakan fi dhalalim mubin. Dan ayat dengan perkataan dhalalim mubin enggak cuma satu, duanya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian toh ayat 97, wandur ila ilahika alladzi dolta alaihi akifan. Dan lihatlah Tuhanmu, yaitu patung emas anak lembu itu, Musa kepada kaumnya, la tuharriqannahu summa lanan sifannahu fil yammi nasfa. Yang kamu tetap sembah itu sungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut supaya abunya berserakan di sana. Ini menunjukkan orang-orang yang beriman ketika menyembah Allah, ketika harus menghancurkan sesembahan-sembahan yang tidak benar itu, dia tidak perlu rasa takut dan kemudian dilakukan. Makanya saya sering nawarkan, nek jenengan punya gaman-gaman yang jenengan yakini dan jenengan enggak berani untuk memusnahkan, mang paringe kula, mengke tak ajur nggih. Mboten mbok dol Mas, mboten. Kula nggih napa kula sing ngerti hukume. Mengke kula ceklek-cekleke kula buake. Nek jenengan ajrih lho. Karena ada orang-orang sing arep meninggalkan itu takut mengke kena niku mboten. Sampai ada seorang teman niku ten kampung ini dikenal rada edan gitu. Niku nek ngobrol niku biasa. Kemudian saya bilang gini, "Mbok kowe iseng-iseng apa? Omahmu golek ono. Barangkali ning omahmu kuwi enek buntelan atau enek benda-benda barang-barang sing enek kaitane karo omah. Nah, kuwi jikuken singkirno obong, guaan. Barangkali kowe engko mari." Kula nate kepanggih teng rumah sakit jiwa, kula tes napa niku tes narkoba niku ajeng mlebet pundi wonten waktu niku. Niku periksa jiwa, sakit jiwa. Nah, terus canjang kali kula, "Jog cita sapa-sapa ya?" Nek aku periksa rene yo. Nah, terus kepanggih nek ngobrol kali kula biasa, tapi nek wong ndelok wong edan niku. Nah, terus cerita masjid ngoten ketemu, terus cerita, "Aku kok ngene iki yo." Gampang jane obate apa? Kowe iki kan wong liya ndelok kowe iki rada ra beres. Omahmu golek ono.
golek ono. Soalnya kan aku krungu-krungu mbokmu kuwi bakal ning pasar seneng dolanan kaya ngono. Pakmu ya ngono biyen gitu kan. Nah, bapak arek kuwi wis ra ono, barangkali nek tinggalan-tinggalan iku yo resik ono. Nek kowe rawani lumpukno kekno aku ada ono kresek nek aku tak rampungane. Akhirnya dirampungi piyambak, Pak. Kepanggih melih niku pun biang-biang seger waras. Piye? Alhamdulillah. Ngoten mawon. Sampai dulure sebelah omah niku dianggap musuh. Apa kok omah padahal dulur sak pekarangan lho dipager. Terus pas kula tekoki jawabane, "Kae nyantet aku kok." Nyantet kowe, ora kleru, wong ora ngopo-ngopo kok. Jojo mbok pakmu kuwi sing duwe simpenane. Aku golek ono ning omahmu, petan ono, resik ono. Nek ora ketemu coba golek ono tegel-tegel sing kotakane beda, duduken barangan sing jero kono pas gawe omah biyen. Atau ning pengeret-pengeret gitu kan. Dan itu semua syaitan, Pak, syaitan yang jenengan nggak akan bisa hidup tenang, bener. Buat jenengan rajin sholat, jenengan nggak akan bisa hidup tenang kalau benda-benda itu masih ada di situ. Karena syaitan itu ketika ada benda-benda itu dia menandakan bahwasanya manusianya itu masih taat sama dia dan dia harus ke situ untuk ngendai gitu loh. Nggak akan tenang jenengan. Jadi alarm pun bener iki kok. Oh dereng juga, oke siap. Tenan aku diganti Pak Budi. Aku nitip siji Pak Budi, AC Pak Budi. Sing ngarep iki lho, sumuk. Karo iki mau copot. Aja nganti pindah niku lho. Maka dua ayat di atas dan ayat-ayat lain mencela patung-patung dan menyatakan sesatnya orang-orang yang menyembahnya serta patung-patung itu wajib dimusnahkan sekalipun terbuat dari emas loh. Jadi orang gagas sama watu sama nopo nek niku disembah itu jelas barang jelek harus disingkirkan. Mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan dikarenakan dulu patung itu dijadikan sambahan, tapi sekarang orang membuat patung bukan untuk sembahan tapi hanya untuk sekedar karya seni. Maka argumen ini tidak kuat karena larangan membuat patung bersifat umum. Tidak saja patung yang dijadikan sambahan tapi juga patung yang digunakan untuk karya seni itu dalam Islam juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku adalah seorang pelukis yang biasa melukis manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis." Ibnu Abbas berkata, "Aku akan menyampaikan sebuah hadis yang aku dengar dari Nabi SAW. Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fihi ruh wa laisa binafihin fiha abadan." Siapa yang membuat gambar berupa gambar makhluk bernyawa, manusia ataupun binatang, maka niscaya ia akan disiksa hingga ia mampu meniupkan nyawa pada yang lukisan yang dibuatnya, termasuk patung tadi, padahal selamanya dia tidak akan mampu memberikan lukisan tersebut nyawa. Jadi nek gambar wong, gambar iki patung binatang niku mungkin diadab sama Allah. Asyadul adab indallah al-musawwirun, yang paling besar adabnya di sisi Allah itu para pelukis, para pembuat patung diadab. Dan adabnya baru akan berhenti nek orangnya bisa ngasih nyawa, padahal tidak mungkin bisa. Makanya ini bukan berarti semata-mata menghentikan atau melarang kemampuan berbuat seninya, enggak. Nek jenengan pinter bikin pahatan, mangrubah dari biasanya mahat orang atau mahat binatang, mangrubah dari pahatan-pahatan, misal rumah-rumah rumah-rumah adat, misal pahatan tadi beca atau mungkin motor-motor atau mungkin pahatan apa lah gitu yang tidak menunjukkan makhluk bernyawa. Melukis gitu. Nanti kan jangan ahli melukis, ya jangan lagi melukis manusia, jangan lagi melukis binatang, jangan melukis kembang, melukis gunung, melukis laut, bisa, boleh gitu kan, boleh. Melukis misal dengan ten hotel lantai 20 terus dengan lihat pemandangan kota dengan lukis, boleh, tidak apa. Jadi bukan berarti terus belas raeto wonten boten, cuman tinggal dialihkan skillnya itu loh dari sing biasanya orang dan binatang diganti yang bukan makhluk bernyawa. Nah, maka orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi mendadak gemetar dan mukanya pucat. Nah, ini indikasi dari orang yang beriman. Orang beriman tuh nek diajari mboten alergi, justru seneng. Oh, akhirnya aku tahu. Makanya ada ikhwan niku, dia dulu pelukis handal, Pak. Tapi begitu kemudian tahu hadis-hadis ini, dia tobat. Akhirnya saat ini ngelukis pemandangan. Terus dia spesialis ngelukis dengan pensil, dilukis dengan pensil, terus difoto, terus enten grup Telegram ngoten. Niku sing melu temen niku sing derek sing anggota grup Telegram niku para pecinta-pecinta karya seni. Nanti dia posting niku fotonya niku, ada yang tertarik enggak? Ini berapa Mas? 2.500.000. Oh nggih, kayak nomor rekening transfer. Niku lukisannya saya ngasih dikirim. Mau ngambil pensil, tapi bagus lukisannya. Saya pernah ngikuti lukisannya itu bagus-bagus. Jadi detail banget gitu.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi syariat tidak sedang mematikan kemampuan berbuat seni enggak, tapi lebih kepada mengalihkan. Jangan sampai ya pada hal-hal yang dilarang. Ngoten. Jenengan ajeng lukis niku pola-pola batik boleh, enggak apa-apa. Kan ada toh batik lukis yang bener-bener wong niku lukis. Jadi kain putih niku dijemblengi ngoten cek lukis. Dadi bagus loh. Dan itu motif itu enggak enak serine. Karena ya cuma setelah dia bikin ini bikin yang lain dan warnanya nanti benten modelnya benten gitu. Biasanya larang ngoten itu. Makanya Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, Islam sekali lagi tidak melarang seni, tapi lebih kepada mengarahkan seni mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dereng Anda mau ada? Dereng. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abi Hayyaj saat melantiknya menjadi salah seorang gubernur, aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah tada'a timsalan illa qamastahu wala qabran musrifan illa sawaitahu. Hapus semua gambar wahai Ali, hapus semua patung wahai Ali, dan kuburan itu jangan dikasih kijing, ratakno. Makanya karang turi seberang niku cetak niku kalau wingi konsultasi oleh kula ajeng damen kuburan gitu kan, dan mereka sudah sepakat kuburannya nggak boleh pakai kijing, udah bagus. Tinggal yang belum disepakati adalah pemisahan muslim dan non muslim. Padahal sebenarnya dipisahnya tinggal disekat mawon. Sekat mawon, jadi tinggal digawe persentase warga non muslim itu pinten persen, misal 10%, ya jumlahnya lah jadi 15 atau 20%. Berarti nek niku lemahe 1000 meter, berarti 200 atau 150 meternya buat orang non muslim. Udah punya pintu sendiri, punya pagar sendiri, yang sini orang Islam punya pintu sendiri, punya pagar sendiri, enggak boleh pakai izin. Dan ini diweling oleh Imam Ali. Imam Ali niku sinten to? Mbae para Habib niku lho. Nah, sakniki kuburane Habib izinge gede-gede. Nah sing meling niki sinten? Nabi Muhammad. Jatuke melih gitu. Nah coba berarti kan putu balik loh nek dipikir-pikir gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, nek emang tenan membawa dakwah dari datuknya, ya harusnya istiqomah dengan apa yang disampaikan. Imam Ali coba dikasih tahu. Li Ali Allah tadaat timsalan ila tahu. Ojo ngantek kowe nek masuk ke suatu tempat, kamu menguasai tempat itu, kok enek patung-patung cek ngadep ojo. Dibruke kabeh. Terus nek kowe ndelok enek kuburan aja di dhuwur-dhuwurke diratake. Nah, maka ini juga bukan berarti nek sakniki terus wah berarti engko sesuk kuburane dikepruki mboten nggih, mboten. Di sini kita lihat masing-masing. Makanya nanti ketika dakwah itu sudah meresap masuk ke semua penduduk kampung, maka keterpanggilannya kembali kepada ahli warisnya. Oh, kuburane bapakku tak kijing, yo kijinge tak copot. Nah niku jenengan sing punya kewajiban. Mboten kemudian ayo gropeyokan kabeh mboten, tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Nabi SAW untuk menghapus melenyapkan gambar patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah sesuatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta tentu Nabi tidak akan menyuruhnya untuk memusnahkannya, karena memusnahkan harta itu menjadi sia-sia. Terakhir, Nabi SAW bersabda, "Inna min asyaddi ahlin nar yaumil qiyamah adaban al-musawwirun." Sesungguhnya di antara penghuni neraka yang paling berat siksaannya adalah para pelukis atau pembuat gambar atau pembuat patung. Maka ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan, gambar bernyawa dan memahat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamra wal maitata wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Maka berdasarkan hadis-hadis ini Imam Nawawi menukil pendapat Imam Rafi'i yang berkata, Rafi'i, hukum menjual berhala, patung, gambar dan yang bernyawa terbuat dari emas, perak atau materi apapun tidak sah dan itu haram hukumnya. Dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan seluruh para pengikut mazhabnya. Maka dengan demikian hasil keuntungan membuat atau menjual patung, lukisan dan makhluk bernyawa hukumnya haram. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ketika jenengan punya usaha-usaha yang tadi itu sudah disebutkan